pemilu di Luhut Timur dan juga melibatkan ASN. Jadi sebelum saya sampaikan materi ini, dapat saya sampaikan kami di Kejaksaan itu memiliki dua bidang yang memang khusus menangani pemilu. Kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, alhamdulillah kami lembaga, bukan hanya lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik saat ini, tapi juga lembaga yang paling netral pada pemilihan legislatif kemarin. Mengapa itu penting? Karena memang kami lembaga sudah menetapkan diri kami tidak akan berafiliasi kepada kepentingan politik manapun juga. Kami murni akan melaksanakan penegakan hukum yang komprehensif holistik, yang mana penegakan hukum itu kami masuk kepada dua bidang. Bidang pertama itu di bidang intelijen. Bidang intelijen ini yang kami sampaikan bahwasanya kami bersama-sama KPU itu membuat early warning detection system sebagai sarana pencegahan dini, baik melalui sarana edukasi maupun juga itu komunikasi dengan teman-teman KPU melalui posko pemilu. Dan kami sesuai dengan janji saya kepada Ketua KPU dan Komisioner, kami sudah membuat posko pemilu itu. Sudah ada di lantai 2 beserta comment centernya. Nanti teman-teman KPU bisa datang berkunjung ke kantor kami dan melihat comment center kami. Sekaligus kami menempatkan PIC, person in charge di masing-masing kecamatan, yang nantinya 8 jaksa ini akan menangani satu per kecamatan PIC-nya. Ini saya terapkan ketika di Kabupaten Luhut Timur. Sama, dan alhamdulillah dari 810 TPS kami mempunyai akurasi data 99,78%. C1 plano yang kami dapatkan. Kami sudah dapatkan di jam 17:25 hasil Pilpres di tanggal 14 Februari pada saat itu. Nah, mengapa ini penting? Karena dua peran sentral yang dimiliki oleh Kejaksaan. Peran sentral pertama tadi, intelijen sebagai early warning detection systemnya, yang nantinya entry data, input data ini kami tuangkan dalam BDI atau Bank Data Intelijen. Nantinya dalam Bank Data Intelijen ini akan masuk kepada potensi pelanggaran pemilu yang akan ditangani oleh teman-teman di bidang pidana umum dalam sentra gakumdu atau sentra penegakan hukum terpadu. Karena memang ada timeline waktu yang sangat singkat dalam pelanggaran pemilu, hanya 5 hari, dan tidak ada P18, P19. 4 perkara pemilu yang kami hadapi pada saat sebelum saya bertugas di Bitung itu adalah keempat-empatnya itu alhamdulillah terbukti. Sebelum masuk ke materi, saya sedikit menjelaskan riwayat pekerjaan saya. Tanggal 27 November yang kalau dihitung kurang lebih 3 bulan ya, sudah lama. Dan kepada kesempatan yang berbahagia ini tentu ada tujuannya kami mengundang khususnya ASN yang ada di Kota Bitung terkait dengan netralitas ASN. Ini perlu dipertegas agar supaya ASN tidak ditakut-takuti, ASN tidak diintimidasi, atau ASN tidak didorong-dorong ke hal-hal politik praktis. Makanya kami mengundang para narasumber yang tentu berkompeten, yang mempunyai tugas untuk mengingatkan kita semua. Dan tentu kami berharap juga kepada teman-teman media yang hadir pada saat hari ini agar supaya di situasi menjelang tahapan pencalonan atau tahapan pendaftaran bakal calon ya, yang kita akan laksanakan pada tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus bulan ini, diharapkan peran serta teman-teman media untuk memberitakan terkait pemberitaan khususnya pilkada itu agar supaya bisa sejuk ya, bisa damai ya. Jangan media juga menjadi provokasi atau provokator dalam pemberitaan ya. Untuk itu kami sengaja mengumpul teman-teman media ini agar supaya boleh refreshing sedikit Pak Rian ya. Jadi habis
kegiatan ini malamnya mungkin mereka nanti kita akan ada pertemuan khusus Pak Kajari, karena mesti ada treatment khusus untuk media-media yang ada di Kota Bitung. Ya, mungkin itu saja, karena kita sebenarnya tadi Pak Kajari minta maaf kita sedikit keras Pak teman-teman ASN, karena kita aja bilang kalau di KPU itu paling lambat 20 menit mulai itu kegiatan kalau undang. Ini so lewat dari 1 jam belum mulai. Cuma memang